item-item kesepakatan ini nggak mungkin dibuat di level orang-orang yang ada di foto kemarin itu, yang ada di rumah makan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin dibuat oleh tim kecil, itu nggak mungkin. Karena ini harus kesepakatan Surya Paloh, Anies Baswedan, AHY sendiri maupun ketua PKS atau ketua Majelis Syuro PKS. Levelnya level itu nih, pembagian kekuasaan itu. Apa deal soal siapa wakil, deal soal pembagian kekuasaan, deal soal biaya politik nggak mungkin di tim kecil itu. Halo, jumpa lagi di channel Mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini kita masih dalam episode Turki karena Bang Hasan masih berada di sana. Nah, meskipun demikian, pemirsa Mikrofon Hasan Nasbi, kita akan coba untuk mengulas dengan Bang Hasan mengenai peristiwa politik terkini yang hangat. Sebetulnya 2 hari atau 3 hari ke belakang. Kali ini akan kita bahas, kita ulas dari beberapa klaster lah, atau ada yang sudah menjadi koalisi, ada juga yang sudah mencoba untuk menjadikan atau membuat koalisi partai politik di Indonesia. Nah, sebelum kita maju ke pembahasan, kita akan sapa dulu Bang Hasan yang masih berada di Turki. Halo Bang Hasan. Halo Cep. Kelihatannya segar sekali Bang. Sudah sehat Bang? Ya, karena jalan-jalan sih harus merasa sehat ya. Alhamdulillah. Suaranya sudah mulai normal. Alhamdulillah ya. Bisa sedikit demi kita sedikit dengarkan ya. kembali. Ya. Sepertinya ada di gua Bang. Di mana ini Bang? Iya, ini memang di Cave Hotel ya. Jadi kalau di Kapadosia itu memang yang menarik itu adalah peninggalan-peninggalan orang Kristen ribuan tahun yang lalu yang bikin rumah-rumah di gua, kemudian direvitalisasi, dipercantik, dibagusin, kemudian dijadikan hotel. Nah, sekarang saya tinggal memang di Gua Batu nih. Di hotel yang menyewakan kamarnya itu berupa Gua Batu. Jadi Gua Batu ini dijadikan kamar hotel dan menjadi destinasi yang menarik di Kapadosia. Jadi saya tinggal sekarang di Gua Batu nih. Merasakan, ya walaupun dengan suasana yang berbeda ya, tapi merasakan suasana tinggal di Gua Batu seperti orang-orang Kristen yang dulu terpaksa harus tinggal di Gua Batu karena dikejar-kejar oleh tentara Romawi di daerah Anatolia sini gitu. Oke. Sudah berapa lama Bang di sana? Ini hari ketiga di Kapadosia ya. Nanti sore saya akan terbang lagi ke Istanbul. Bang, kali ini memang kita ganggu lagi Bang, karena ada beberapa pemirsa yang akan menunggu-menunggu. Iya. Menunggu daripada dari nanti analisa bahasan. Ya. Iya. Oke, ada beberapa partai politik yang sudah bergerak untuk konsolidasi, mungkin untuk membentuk partai koalisi atau untuk mengkristalkan partai koalisi yang sudah ada. Nah, yang pertama Bang, ini yang sangat ramai sekali kalau dilihat ya di beberapa pemberitaan atau di medsos, itu mengenai manuver kita sebut, atau banyak yang orang menyebutkan bahwa koalisi perubahan, kira-kira gitu. Yang isinya adalah Partai Demokrat, kemudian PKS dan Nasdem. Mereka itu sudah bertemu di rumahnya Mas Anies Baswedan. Ini gimana Bang, menurut Bang Hasan? Kan beredar tuh foto-fotonya. Ya, kalau dari sisi komunikasi politik, menurut saya ini adalah langkah maju dari orang-orang yang merencanakan sebuah koalisi perubahan. Langkah maju. Tapi kalau dari sisi publik melihatnya, tentu ada dua lah ya. Selain langkah maju, yang kedua bahwa memang prosesnya masih panjang. Mereka kan kelihatan akrab sekali, kelihatan sudah menyepakati lah kira-kira Anies Baswedan yang akan jadi calon presiden. Tapi tampaknya banyak faktor-faktor lain yang belum deal dan belum selesai di antara mereka. Itu menurut saya. Karena ini sebenarnya sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Nasdem. Ya, karena pembicaraan ini kan sebenarnya walaupun agak rumit, tapi kan bisa dibuatkan poin-poinnya. Poin-poinnya misalnya poin tentang pembagian kekuasaan, poin tentang siapa yang menjadi calon wakil presiden, poin tentang biaya kampanye Pileg dan Pilpres,
kan gitu, ya kan? Poin tentang visi dan misi nggak banyak sebenarnya kalau kita klaster nggak banyak. Nah kalau ini sebenarnya koalisi mereka selama ini ngakunya sudah intensif, harusnya ini sudah selesai. Harusnya kan ini sudah selesai. Nah yang mereka lakukan bagi-bagi foto akhir-akhir ini menurut saya karena memang sepertinya diskusi-diskusi soal 4 poin ini belum ada sebelumnya. Diskusi soal siapa cawapres kayaknya masih jauh dari deal. Walaupun ada yang memberitakan misalnya AHY jadi cawapres, tapi kayaknya belum selesai itu siapa yang jadi cawapres, ya kan? Meskipun Mas AHY meskipun Mas AHY itu kemudian di hari selanjutnya itu bertemu dengan Surya Paloh, itu pun bukan berarti ada deal. Yang merestui katanya kan yang menentukan cawapres Anies Baswedan bukan Surya Paloh. Okay. Kalau Surya Paloh yang merestui kan nanti kesannya Anies Baswedan itu nanti ya di bawah ketiaknya Surya Paloh dong. Kan yang mau jadi capres Anies Baswedan bukan Surya Paloh gitu. Tapi walaupun secara fakta politik kita harus akui bahwa sebenarnya nanti realitasnya memang yang harus merestui siapa yang jadi capres dan cawapresnya memang partai politik, bukan Anies Baswedan yang merestui itu. Tapi kan bahasa politik Surya Paloh waktu mendeklarasikan adalah menyerahkan siapa yang jadi calon wakil kepada Anies Baswedan, itu satu hal. Yang kedua mungkin juga pembagian kekuasaannya juga belum clear. Karena berbagai survei menyatakan, itu dipegang oleh Partai Demokrat, bahwa Partai Demokrat itu akan jadi partai nomor 3 menurut survei-survei yang diyakini kebenarannya oleh Partai Demokrat. Jadi kalau seperti itu kan pembagian kekuasaannya berdasarkan kekuatan tahun 2024, bukan berdasarkan kekuatan tahun 2019. Pasti Partai Demokrat ingin power sharing yang jauh lebih besar dibandingkan partai-partai lainnya. Karena menurut prediksi dan menurut proyeksi, Partai Demokrat akan lebih besar daripada Partai Nasdem dan PKS. Kemudian soal biaya kampanye. Soal biaya kampanye ini kan siapa yang harus nanggung, siapa yang harus nyariin. Siapa tangan di atas dan siapa tangan di bawah ini kan sepertinya belum clear menurut saya. Karena nggak bisa kita, ini fakta politik ini realitas politik bahwa biaya kampanye itu besar dan semua partai harus menanggung biaya kampanye untuk mereka masing-masing. Nah, siapa yang menyediakan? Kan gitu. Karena ini Pilpres dan Pileg itu serentak, menurut saya negosiasi Pilpres itu terkait juga dengan biaya kampanye partai ini masing-masing. Jadi nggak mungkin nggak ada biaya kampanye yang harus mereka hitung bersama-sama baik untuk Pilpres maupun untuk Pileg. Nah, menurut saya ini diskusi yang paling alot di antara semua diskusi adalah ini menurut saya. Gitu, diskusi yang paling alot di antara semua diskusi adalah ini. Nah, belum lagi nanti ada beberapa partai yang melakukan negosiasi tambahan, bargaining tambahan, misalnya begini. Kalau Nasdem dikeluarkan dari kabinetnya Pak Jokowi, ya kami, kalau nggak Demokrat, kalau nggak PKS, pasti akan ditawarkan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, walaupun 2 tahun terakhir, tapi itu lumayan banget gitu. Untuk menguatkan fondasi finansial partai itu lumayan sekali gitu. Jadi kalau misalnya kami harus tetap stay di koalisi perubahan ini, ya kami harus tetap stay di koalisi perubahan ini, Anda sanggup berapa gitu? Anda itu bisa ke Nasdem, bisa ke Mas Anies Baswedan. Nah, jadi menurut saya seperti yang disampaikan oleh Said Didu itu kayak ngebulsit setengah jalan gitu loh. Jadi seolah-olah disiapkan dana besar agar partai-partai yang mau mengusung Anies Baswedan itu tidak jadi mendukung. Padahal dia lupa juga kalau untuk mendukung Anies Baswedan juga perlu dana besar gitu. Kalau nggak partai-partai itu tidak akan mau bergabung. Kenapa? Yang tidak bisa dihindari itu adalah fakta politik, realitas politik bahwa kampanye di Indonesia baik mau Pileg maupun Pilpres itu kan menelan biaya yang besar sekali. Nah, biaya besar sekali ini nggak bisa ditebus pakai kotak amal. Dan sejauh ini menurut saya, walaupun saya ini pro crowd fundraising, itu yang berasal dari masyarakat, tapi saya belum yakin bahwa partai-partai ini akan berhasil melakukan crowd fundraising, jadi fundraising dari masyarakat. Jadi jalan pintas di antara mereka adalah negosiasi. Siapa yang harus menanggung biaya kampanye Pileg dan Pilpres kalau kita mengusung si A, kalau kita mengusung si B. Jadi menurut saya ini masih panjang dan alot sekali soal diskusi yang seperti ini di antara ketiga partai ini. Jadi harusnya hal-hal sederhana yang sudah selesai di antara partai-partai ini sebelum deklarasi itu kayak misalnya deklarasi Gerindra dan PKB sudah koalisi, mereka gampang, berarti semua ini sudah clear.
Kayak misalnya KIB sudah di koalisi, mereka berarti semua ini sudah clear gitu loh. Jadi kalau dibuat koalisi perubahan ini, yang nama mereka koalisi perubahan ini, 4 faktor ini masih alot sekali menurut saya. Sekalipun berarti foto-foto yang beredar di media sosial dan media pemberitaan itu yang tampak ya, foto-foto mereka itu seperti sudah akrab. Akrabnya benar bahwa mereka punya gagasan yang sama, itu juga benar, saya yakin. Bahwa mereka ingin mengusung capres yang sama, itu juga benar. Tapi itu ketiga hal itu nggak cukup kuat untuk membuat mereka menyatakan koalisi sampai hari ini. Karena yang itu tadi yang saya bilang, diskusi alotnya adalah soal pembagian kekuasaan, siapa cawapres, kan gitu. Bagaimana menanggung biaya pileg dan pilpres, siapa yang harus menanggung lebih banyak, siapa yang harus menanggung lebih sedikit, atau siapa yang tangan di atas, siapa tangan di bawah, ini penting. Jadi kalau ini nggak clear, itu gagasan yang sama, visi yang sama, bahkan calon yang sama tadi bisa nggak ketemu, itu karena ini kan sesuatu yang berupa ide, ya. Tapi ide dibenturkan dengan realitas, maka yang harus dipertimbangkan lebih utama adalah soal realitas kan. Bahwa partai-partai butuh kursi kabinet lebih banyak misalnya, karena menurut proyeksi dia akan lebih besar di tahun 2024 dibandingkan partai lainnya. Itu kan nggak mau gambling hari ini. Kemudian bahwa partai-partai ini butuh biaya kampanye yang sangat besar untuk pileg dan pilpres, itu kan fakta sosial. Jadi gagasan tadi itu bisa hilang, ditelan oleh realitas yang nggak ketemu ini. Gitu. Gitu. Jadi sebagai sebuah gimmick, sebagai sebuah kesamaan ide dan gagasan, saya rasa mereka nggak perlu diragukan lagi. Soal itu keakraban mereka nggak perlu dilakukan lagi. Tapi akrab doang, siapa yang bayar makan di atas meja, itu bisa jadi berantem loh nanti. Kita akrab berteman bertiga, tapi nggak jelas siapa yang mau bayar makan abis kita ketemuan di restoran itu. Kan harus jelas juga siapa yang mau bayar makannya. Nah, kalau nggak jelas siapa yang mau bayar makannya, itu nanti bisa berantem tuh di sana. Jadi kesamaan ide dan gagasan itu bisa hilang itu. Gara-gara berantem siapa yang menentukan siapa yang harus bayar makan. Nah, persoalannya kan ini bayar makan ini nggak bisa kita kumpulkan dari kotak amal. Nggak bisa kita harapkan dari kotak amal nih. Sejauh ini menurut saya nggak bisa diharapkan dari kotak amal gitu. Sekalipun Bang Hasan pernah bilang kan, ada sebetulnya di belakang Anies Baswedan pun ada oligark yang memang sangat besar sekali gitu ya. Salah satunya itu adalah Surya Paloh. Pasti ada. Itu pun masih belum ada, bukan menjadi faktor untuk bisa menyelesaikan persoalan yang Bang Hasan sebutkan barusan. Ya, negosiasinya belum deal. Jadi kesepakatannya belum ketemu. Kalau oligarknya di belakang masing-masing capres ini pasti ada. Tapi kan perlu kesepakatan untuk bisa jalan bersama kan. Nah, kesepakatannya itu belum ada menurut saya. Belum ketemu titik temunya. Jadi masih ngopi-ngopi aja mereka sejauh ini. Jadi draft kesamaan itu belum ketemu menurut saya gitu. Oke, Bang. Tadi menarik Bang Hasan sedikit menyinggung soal Anies Baswedan itu diberikan keleluasaan oleh Pak Surya Paloh untuk menentukan cawapres. Padahal kemarin pada hari Rabu itu kan AHY dan Pak Surya Paloh bertemu untuk katanya memberikan restu kepada AHY. Ini apa Bang pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Surya Paloh atau Nasdem sendiri, katanya memberikan otoritas kepada Anies Baswedan, sementara Surya Paloh memberikan restu kepada AHY untuk mendampingi Anies Baswedan. Sebenarnya memang ketika misalnya menyepakati AHY sebagai cawapres itu memudahkan negosiasi. Jadi ada langkah yang sudah dilewati gitu loh. Jadi kalau misalnya kan tadi saya bilang ada faktor siapa cawapres, pembagian kekuasaan, soal biaya politik itu kan menjadi negosiasi yang paling alot. Jadi kalau misalnya menyepakati AHY sebagai cawapres itu sudah lebih ringan tuh bebannya. Beban negosiasinya lebih ringan kan gitu. Jadi sudah jelas nih, kita sudah menyepakati satu hal yang agak alot nih soal wakil. Nah, tapi mungkin menurut saya orang di sekitar Anies Baswedan, ring satunya Anies Baswedan mungkin juga belum yakin kalau berpasangan dengan Mas AHY itu akan membawa mereka ke kemenangan. Jadi menurut saya mereka tuh jauh-jauh hari sudah mikir menang atau kalah gitu. Bukan mikirin tiket ada atau tidak itu. Jadi menurut saya itu agak-agak melompat gitu. Jadi kalau mau tiket tersedia lebih mudah ya
pakai AHY sebagai cawapres, itu akan lebih memudahkan tiket gitu. Ya kan gitu. Karena kalau nggak pakai AHY sebagai cawapres, tiketnya bisa hilang nih. Bisa belayang tiketnya gitu. Tapi di lain sisi, ring satunya Anies Baswedan kayaknya memikir menang kalah gitu. Jadi bukan mikirin tiket dulu, tapi udah mikirin menang kalah gitu. Jadi kalau sama AHY kira-kira kita udah pasti kalah, kita jadi harus cari wakil yang lain gitu. Misalnya wakil yang berlatar belakang NU misalnya. Ya kan? Atau wakil yang mewakili apa gitu misalnya, karakteristik demografi Indonesia tertentu yang bisa membuat Mas Anies Baswedan menang misalnya gitu. Tapi kalau menurut saya langkah pertama itu tiket, bukan langkah menang atau kalah. Jadi pastikan dulu lebih mudah kita dapat tiket. Jadi tiket ini lebih mudah memang kalau AHY bisa menjadi cawapresnya Anies Baswedan, itu lebih mudah gitu. Diskusi soal tiket itu lebih mudah. Kalau yang Surya Paloh bilang merestui itu memang kalau benar dari hati merestui itu memudahkan negosiasinya Anies Baswedan dengan partai-partai yang lain gitu loh. Tapi kalau sampai hari ini belum deal juga soal koalisi, itu berarti di sekitar Surya Paloh atau di sekitarnya Anies Baswedan yang ring satunya yang menentukan kebijakan dan arah-arah road untuk menjadi capres ini, itu belum sepakat AHY sebagai calon wakil presiden. Jadi masih di tahap obrolan aja. Dan kita juga melihat bagaimana Partai Demokrat begitu gencar untuk mempromosikan bahwa pasangannya harus Anies AHY. Harus Anies AHY. Ini pasangan yang tidak akan terkalahkan. Ini pasangan yang susah dibendung. Ini pasangan yang susah di-stop. Itu artinya ada ketidakpercayaan diri juga dari Partai Demokrat bahwa Anies Baswedan, bahwa Surya Paloh, bahwa orang-orang di sekitar mereka itu sudah merestui Anies AHY sebagai cawapres. Jadi menurut saya kira-kira kita membacanya begini. Jadi ada semacam sandungan psikologis di ring satunya Anies Baswedan maupun di ring satunya Surya Paloh yang merasa bahwa Mas AHY itu tetap lekat pangkat terakhirnya mayor. Jadi masa kita berpasangan dengan mayor itu akan menang gitu loh. Jadi Mas AHY harusnya magang aja dulu sebagai menteri di kabinet. Jadi jangan jadi cawapres misalnya begitu. Jadi kira-kira pikiran mereka masih seperti itu. Jadi mereka tidak melihat AHY bahwa hari ini secara politik faktanya AHY adalah ketua umum partai politik. Dan kemungkinan Partai Demokrat itu nanti dipimpin AHY ini akan bisa lebih besar daripada Nasdem, akan bisa lebih besar daripada PKS. Dan mereka belum mau terima proyeksi ini. Mereka belum mau terima hal ini. Jadi ini yang menyebabkan bahwa negosiasinya jadi lebih sulit. Bahwa sekarang agak sedikit melunak. Melunaknya itu menurut saya masih setara gimmick ya. Misalnya Surya Paloh restui AHY sebagai cawapres, tapi serahkan keputusannya kepada Anies Baswedan. Nanti Anies juga akan bilang begitu. Ya, saya sih lebih pengen sama AHY, tapi tergantung partai-partai yang mengusung mau nggak AHY jadi cawapres. Jadi saling lempar-lempar aja nanti itu. Saling lempar-lempar aja itu. Tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa negosiasi mereka akan jauh lebih mudah kalau memang yang diambil sebagai wakil itu adalah AHY. Baik Bang, di hari yang berbeda juga sebetulnya kan ada berita juga mengenai wacananya PKS akan mempertemukan Anies dengan Aher gitu ya. Nah sebetulnya kan rentetan kejadian ini kalau dalam pandangan saya itu kan seperti ada inkonsistensi. Di satu sisi misalkan kemarin Partai Nasdem melalui Surya Paloh merestui Anies Baswedan. Di sisi yang lain kemudian PKS ingin mewacanakan untuk mempertemukan Anies Aher. Nah ini sebetulnya pesan apa sih Bang yang ingin yang bisa ditangkap dari dua peristiwa ini? Ya sederhana aja, berarti PKS nggak mau AHY. Aniesnya sudah oke, tapi AHY-nya belum. PKS juga pengen menyodorkan wakil dari mereka, Aher namanya kan gitu. Jadi menurut saya memang sandungannya masih banyak nih. Ini koalisi yang obstacle-nya masih 3 atau 4 gitu. Dan itu berat-berat semua gitu. Jadi kalau iya kan gitu. Jadi kalau misalnya Mas Anies sudah ngambil kontrol, dibilang saya maunya AHY gitu. Jadi PKS nggak punya pilihan lain jadi kalau sekarang PKS masih manuver ingin pertemukan Anies dengan Aher, ya berarti PKS nggak mau AHY dan Anies juga belum bisa ngambil keputusan wakil dia siapa, gitu. Jadi untuk berkoalisi kayaknya partai-partai ini akan pasang
target mereka masing-masing. Kalau target ini nggak dapat, ya kita nggak jadi koalisi gitu. Atau kalau target ini nggak dapat, kompensasinya apa? Misalnya gini, oke kita nggak mengusulkan calon wakil presiden kata PKS nanti kan, tapi kompensasinya apa? Biaya politiknya kita dibantu dong. Atau jatah menteri kita dibanyakin dong, karena kita kan nggak dapat cawapres. Kita nggak punya capres, kita nggak punya cawapres, jadi jatah menteri kita dibanyakin dong. Nah, partai lain nanti juga negosiasinya akan lebih, wah kalau PKS lebih banyak nggak bisa dong gitu. Kan partainya paling kecil nanti ini di antara semua partai, partainya paling kecil nih gitu. 50 kursi kan, masa dia punya menteri lebih banyak di kabinet. Makanya saya bilang, kalau orang yang mengerti politik praktis, orang yang memahami negosiasi dalam politik akan bilang ini alot dan masih sulit, masih jauh untuk bisa membentuk sebuah koalisi. Dan koalisi ini dan item-item kesepakatan ini nggak mungkin dibuat di level orang-orang yang ada di foto kemarin itu, yang ada di rumah makan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin dibuat oleh tim kecil, itu nggak mungkin. Karena ini harus kesepakatan Surya Paloh, Anies Baswedan, AHY sendiri maupun ketua PKS atau ketua Majelis Suro PKS. Levelnya level itu nih, pembagian kekuasaan itu. Apa deal soal siapa wakil, deal soal pembagian kekuasaan, deal soal biaya politik nggak mungkin di tim kecil itu. Nggak mungkin di level mereka. Deal-dealnya harus di level orang yang memuncaki atau menjadi figur sentral di partai masing-masing, termasuk dengan Anies Baswedan. Jadi harus 4 pihak itu yang ketemu. Jadi kalau sekarang PKS masih bilang, Anies mau ketemu Aher, ya mereka nggak oke dengan AHY sebagai cawapres. Gitu. Jadi kalau harus AHY jadi cawapres, kompensasinya buat partai kami apa? Kami harus dapat kompensasi tambahan dong, kan gitu. Jadi masih alot ini. Nah nanti pembicaranya siapa yang harus nanggung kompensasi tambahan ini? Nasdem kah yang nanggung? Anies kah yang menanggung atau Demokrat kah yang nanggung gitu? Jadi diskusinya masih akan panjang ini. Percaya sama saya, diskusinya masih panjang. Berarti dari paparan bahasan mengenai sebutlah dengan koalisi perubahan, masih tetap yakin bahwa koalisi ini, atau lebih spesifiknya lagi adalah Anies Baswedan itu tidak akan lolos menjadi capres. Iya kan, perhitungan saya itu dari segala segi waktu itu sampai hari ini nggak berubah. Bahwa sulit untuk partai-partai tengah ini, partai-partai yang besarnya hampir sama ini, untuk bisa memunculkan satu pasangan kandidat capres-cawapres itu susah. Yang berikutnya, kemampuan Anies Baswedan untuk membungkus dan menyediakan kompensasi bagi ketiga partai yang mengusung dia itu juga sulit untuk dibayangkan. Karena walaupun dia bilang ini gratis, ini nggak perlu apa-apa, tapi harus banyak hal yang disiapkan oleh Anies Baswedan untuk partai pengusungnya ini. Gitu. Jadi saya nggak melihat kemampuan itu ada. Jadi makanya saya melihat dari segala sisi sulit untuk membayangkan Anies Baswedan muncul sebagai calon presiden. Tapi sebagai calon wakil presiden masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka gitu. Jadi perhitungan saya sampai hari ini belum berubah sama sekali. Oke, sedikit Bang sebelum kita pindah ke koalisi yang lain. Ini di luar dari pertemuan-pertemuan ketiga partai tadi kan ada satu segelintir informasi bahwa entah benar atau salah bahwa ada wacana PKS ditawari oleh pemerintah 2 menteri. Nah, ini gimana Bang tanggapan Bang Hasan? Iya bisa jadi. Itu makanya saya bilang, jadi kalau sudah masuk lagi tawaran ini, PKS akan lebih tinggi lagi masang bargaining terhadap koalisi perubahan. Anda berani berapa nih? Anda berani kasih kita apa? Ini kita mau dikasih pemerintah 2 menteri atau 3 menteri di kabinet nih. Jadi kan misalnya begini, kalau ada reshuffle kabinet, misalnya Nasdem dianggap tidak sejalan lagi, kemudian dikeluarkan dari kabinet, kan pasti harus ada yang masuk. Jadi yang kalau keluar wakil dari partai, ya biasanya yang masuk wakil dari partai juga. Nah kalau wakil dari partai, ya kemungkinan ditawarkan kemana sekarang? Kemungkinan akan ditawarkan ke Demokrat, kemungkinan akan ditawarkan ke PKS gitu. Jadi kalau sudah demikian kan jadi bargaining, misalnya ditawarkan ke PKS. Bisa saja, saya tidak menutup kemungkinan itu, bisa saja. Ini kan bagian dari permainan politik. Ini catur politiknya seperti itu. Jadi kalau ada yang keluar kan harus ada yang masuk kan gitu. Nah, kalau yang masuk ditawarkan PKS, nggak mungkin juga PKS kemudian mengabaikan itu. Kemudian bilang, nggak bisa Pak, kita mau di luar aja Pak. Gitu. Nggak mungkin.
Kan kekuasaan itu tetap manis kan gitu. Walaupun cuma 2 tahun, kekuasaan itu tetap manis dan menggiurkan. Kalau nggak mungkin orang baku hantam dan sikut-sikutan untuk berada di dalam atau berada di luar kabinet kan kayak gitu. Jadi menurut saya sangat masuk akal. Kalau misalnya ada tawaran seperti itu sangat masuk akal. Jadi dari itu sulit untuk diabaikan oleh partai manapun kan gitu. Sulit untuk diabaikan oleh partai manapun. Jadi saya punya catatan begini. Ada 2 kementerian yang hari ini itu menterinya Menteri Nasdem, tapi dulu-dulunya kementerian itu dikuasai oleh PKS. Oke. Pertama Menkominfo. Ya. Menkominfo itu birokratnya itu banyak orang-orang PKS itu. Iya kan? Sudah lama itu PKS menanamkan taji dan kukunya di sana. Kan gitu. Jadi dan secara tradisional itu mereka kalau dipimpin oleh PKS lagi akan happy. Jadi itu salah satu kementerian yang PKS sudah lumayan paham dan ahli soal itu. Di dalam kementeriannya ya. Bukan dalam soal kerjanya, tapi dalam kementeriannya. Yang kedua Kementerian Pertanian. Itu kebetulan juga, itu menterinya Nasdem, tapi secara dulu-dulu, sebelum Pak Jokowi jadi presiden, itu miliknya PKS gitu. Jadi kalau 2 kementerian itu misalnya ditawarkan lagi ke PKS sulit mengabaikan itu menurut saya. Betapapun mereka menginginkan Anies Baswedan, tapi kalau ditawarkan 2 hal itu menurut saya juga sulit mereka untuk mengabaikan itu. Jadi saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi masuk akal kalau tawaran itu ada. Jadi kalau Pak Presiden berencana untuk mereshuffle kabinet dan mengeluarkan Nasdem dari kabinet, apakah itu 1, apakah itu 2 atau 3 menterinya, dan menurut saya yang paling masuk akal untuk ditawarkan salah satunya adalah mengisi itu kembali adalah PKS. Jadi itu menurut saya sebuah langkah politik, sebuah catur politik yang masuk akal aja. Dan make sense itu, masuk akal sekali itu, dan tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh partai yang ditawari, termasuk PKS sekalipun. Kita beralih ke koalisi yang sudah ada, koalisi antara Gerindra dan PKB ini, Bang. Ya. Sepertinya kalau dilihat dari perbincangan di media sosial, kemudian pemberitaan di media konvensional gitu ya, tidak sekencang koalisi sebelumnya, koalisi perubahan lah ya. Nah ini kok adem ayam aja nih Bang, apakah memang karena faktor Pak Prabowo yang masih menjadi Menhan, kemudian belum melakukan manuver apa-apa, dan atau misalkan Caimin juga yang tidak sepi pemberitaan lah, kira-kira gitu. Ini gimana Bang tanggapannya? Ya mungkin secara pemberitaan mereka sepi, tapi menurut saya koalisi ini lebih kokoh ya. Pertama, mereka sudah tanda tangan koalisi. Sudah tanda tangan. Jadi ini lebih kokoh nih. Beda dengan koalisi perubahan tadi yang untuk ngomong koalisi aja belum bisa. Ya kan? Itu artinya kalau mereka sudah ngomong koalisi, berarti mereka minimal sudah sepakat dalam beberapa hal. Ya, mereka sudah sepakat capresnya siapa. Itu pasti mereka sudah sepakat. Ya kan? Dan kebetulan sudah diumumkan juga Prabowo calon presidennya. Mereka pasti sudah sepakat juga soal pembagian kekuasaan. Kalau nggak mungkin tanda tangan koalisi. Mereka juga pasti sudah sepakat juga soal pembiayaan politik, pileg maupun pilpres. Saya yakin itu. Kalau nggak mungkin tanda tangan koalisi. Yang mungkin belum mereka sepakati soal siapa yang menjadi calon wakil presiden. Tapi nggak apa-apa. Jadi biasanya dalam 4 hal, kalau 3 hal sudah tersepakati, mereka bisa tanda tangan koalisi. Yang belum mereka sepakati dan belum mereka umumkan mungkin soal wakil presiden itu kalau belum. Atau bisa jadi juga sudah sepakat tapi nggak diumumkan aja. Bisa jadi juga sudah sepakat bahwa wakilnya adalah Muhaimin, tapi mereka belum umumkan aja kan gitu. Belum umumkan aja kan gitu. Atau PKB merasa ini di open aja dulu. Ya. Kalau ada yang mau masuk nanti tinggal negosiasi sama PKB kan bisa juga begitu. Bagaimanapun kan gini. Jadi untuk memenuhi biaya politik nanti PKB open aja. Open tender nih. Siapa yang mau maju jadi cawapres dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini, ngadap sama PKB, ngobrol sama PKB. Jadi mereka bisa negosiasi yang lebih konkret di sana nanti kan gitu. Gitu. Jadi menurut saya koalisi ini jauh lebih kuat lah dibandingkan koalisi perubahan yang belum jadi apa-apa. Jadi koalisi ini kira-kira udah kayak KIB juga.
sudah lebih kokoh karena mereka sudah tanda tangan. Kalau KIB itu memang mereka belum umumkan siapa calon presidennya, tapi di antara mereka bertiga pasti sudah tahu siapa capresnya. Yang belum mereka diskusikan itu cuma tinggal cawapresnya siapa. Yang lain-lainnya sudah clear, soal pembagian kekuasaan sudah clear, ya. Soal pembiayaan politik sudah clear. Begitu juga dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini. Soal capresnya sudah clear, soal pembiayaan politik sudah clear, soal pembagian kekuasaan sudah clear. Tinggal cawapresnya aja yang belum mereka umumkan. Kayak gitulah kira-kira. Ini koalisi yang lebih kuat kok. Ini koalisi yang sudah jadi gitu. Jadi nggak usah dikhawatirkan koalisi ini. Ini koalisi yang sudah jadi karena sudah tanda tangan. Nggak gampang loh partai tanda tangan koalisi itu, nggak gampang. Karena ada hitam di atas putih. Walaupun masih bisa bercerai nanti, masih bisa untuk berubah pikiran, tapi akan jadi malu. Karena akan dianggap sebagai partai yang tidak komit, partai yang tidak konsisten karena sudah tanda tangan koalisi, tapi kemudian minggat gitu. Jadi kayak gitu kira-kira kalau di Indonesia. Baik, Bang Hasan, dari dua koalisi, ya katakanlah koalisi perubahan, kita katakan koalisi perubahan gitu ya. Koalisi perubahan, calon koalisi perubahan gitu. Yang kedua adalah koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya. Koalisi PKB dan Gerindra. Ada ini Bang, pernyataan atau closing statement di antara dua koalisi ini yang bisa dibagi kepada pemirsa mikrofon Hasan Hasbi. Ya, calon koalisi yang pertama itu belum terbentuk koalisinya, tapi gimmicknya lebih heboh. Pemberitaannya lebih heboh. Mungkin ini juga merupakan bagian dari strategi komunikasi mungkin, supaya lebih banyak diperbincangkan mungkin. Tapi kalau saya sih lebih substantif menilainya bahwa ini kelihatan lebih heboh karena memang mencari negosiasinya lebih alot. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi lebih alot. Jadi ini masih jauh perjalanannya nih. Masih panjang perjalanannya dan masih alot negosiasinya. Jadi ini tetap statusnya sebagai calon koalisi. Jadi koalisinya belum jadi, ya, dan rentan juga untuk tidak jadi. Nah, sementara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu hal-hal yang alotnya sudah selesai. Koalisinya sudah jadi, tapi mereka memang sepi pemberitaan. Sepi pemberitaan karena memang tidak alot, sudah selesai. Obrolan di antara mereka sudah relatif selesai dan tidak perlu lagi dibikin gimmick-gimmick beritanya. Dan ini lebih stabil ya. Koalisi yang kedua lebih stabil. Tinggal satu langkah lagi aja mereka mengumumkan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presidennya Prabowo. Jadi menurut saya ini dua hal yang kontras ya. Yang satu belum jadi tapi kelihatan heboh. Yang satu lagi sudah jadi tapi tidak heboh sama sekali. Jadi gitulah kira-kira perbandingannya. Oke Bang Hasan, terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk pemirsa mikrofon Hasan Hasbi. Karena lagi liburan pun Bang Hasan masih bisa memberikan informasi atau wawasan politik untuk kita semua. Dan semoga menjadi referensi politik untuk Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.